Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Fatmawati Sapitri dengan NIM 2571201014. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai kisah pemuda yang sangat inspiratif sekali, khususnya bagi anak-anak muda seperti kita ini, yaitu mengenai kisah Muhammad Al-Fatih. Untuk tahu kisahnya lebih lanjut, ayo nonton video aku sampai selesai. Pernahkah kamu membayangkan bahwa ada satu kota yang selama lebih dari 1000 tahun tidak pernah ada yang berhasil untuk menaklukkannya? Bukan karena tidak ada yang pernah mencoba, sudah banyak raja, panglima, bahkan kerajaan-kerajaan besar mengerahkan pasukan mereka untuk menaklukkan kota tersebut. Tetapi mereka selalu pulang dengan hasil yang sama, yaitu gagal. Kota tersebut adalah kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Eropa. Kota ini dilindungi dengan benteng-benteng kokoh yang mengelilingi kotanya. Banyak orang yang berpikir bahwa Konstantinopel ini adalah kota yang sangat mustahil untuk ditaklukkan, karena sudah banyak para pemimpin-pemimpin besar yang berusaha untuk menaklukkannya tetapi tidak bisa. Maka dari itu banyak orang yang berpikir bahwa sepertinya kota ini akan sangat-sangat mustahil untuk ditaklukkan. Namun jauh sebelum kota Konstantinopel ini jatuh, ada seorang anak kecil yang memiliki mimpi besar untuk menaklukkan kota ini. Anak kecil itu bernama Muhammad Al-Fatih. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih tumbuh di lingkungan yang sangat mencintai ilmu dan juga agama. Banyak guru-guru hebat yang didatangkan untuk mengajarinya. Ia mempelajari banyak hal. Ia belajar bukan hanya untuk menjadi seorang pangeran, tetapi ia juga belajar bagaimana cara untuk menjadi seorang pemimpin. Banyak sekali hal yang ia pelajari, mulai dari Al-Quran, hadis, ilmu pemerintahan, ilmu perang, dan banyak lagi. Tapi dari semua pelajaran yang ia terima, ada satu kalimat yang paling membekas di hatinya, yakni kalimat dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Bagi Muhammad Al-Fatih, kalimat itu bukan hanya kalimat yang harus ia hafal atau ia baca, tetapi kalimat itu menjadi cita-cita hidupnya. Maka dari itu, dari semasa muda, Muhammad Al-Fatih tidak hanya menghabiskan masa mudanya untuk bersenang-senang saja, tetapi ia juga belajar serta mempersiapkan dirinya. Jika banyak anak muda hanya untuk memikirkan hari ini saja atau memikirkan masa depan untuk dirinya sendiri saja, maka Muhammad Al-Fatih beda. Ia sudah memikirkan bagaimana cara untuk mengubah sejarah. Dan tibalah ia pada usia 21 tahun. Disinilah perjalanan Muhammad Al-Fatih dimulai. Ia diangkat menjadi Sultan Utsmaniyah. Awalnya banyak sekali orang yang meragukannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun berusaha untuk menaklukkan kota yang bahkan pemimpin-pemimpin besar sebelum ia saja tidak mampu. Namun keraguan-keraguan dari orang-orang tersebut tidak menghentikannya, malah ia bangkit bersemangat untuk mempersiapkan rencana dengan sangat matang. Pasukan-pasukan dilatih, benteng-benteng dibangun, armada diperkuat, dan yang paling mengejutkan adalah ia memerintahkan untuk pembuatan meriam raksasa, meriam yang bahkan belum pernah dibikin dalam skala sebesar itu sebelumnya. Hingga pada tahun 1453, pengepungan Konstantinopel pun dimulai. Namun, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, ternyata kota Konstantinopel belum dapat ditaklukkan. Pertahanannya terlalu kokoh. Dan di sini muncullah masalah baru, di mana pelabuhan kota Konstantinopel dilindungi dengan rantai besi yang membentang di atas laut, sehingga armada-armada dari Utsmaniyah tidak bisa melewatinya. Di sini kecerdasan Muhammad Al-Fatih benar-benar diuji, hingga ia mengeluarkan sebuah ide yang bagi orang modern seperti saya saja terdengar sangat menakjubkan,
di mana ia memerintahkan para pasukannya untuk memindahkan kapalnya melalui daratan. Teman-teman tidak salah dengar, ia benar-benar memerintahkan pasukannya untuk melintasi daratan, di mana ia melewati bukit dengan jalur-jalur kayu yang sudah dilapisi dengan minyak. Hingga ketika matahari terbit, penduduk Konstantinopel dibuat terkejut karena kapal-kapal dari Utsmania sudah tiba di daerah mereka. Dan disinilah pertahanan dari kota Konstantinopel mulai goyah. Hingga pada tanggal 29 Mei 1453, hal yang selama ini dianggap mustahil oleh banyak orang ternyata dapat benar-benar terwujud. Kota Konstantinopel jatuh. Kota Konstantinopel dapat ditaklukkan oleh anak berusia 21 tahun. Janji Rasulullah SAW benar-benar terwujud. Baik teman-teman, itu tadi adalah kisah mengenai Muhammad Al-Fatih. Dari kisah Muhammad Al-Fatih ini kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan juga kemenangan yang didapatkan oleh Muhammad Al-Fatih ini bukan hanya hasil dari keberuntungan semata saja, tetapi ini adalah hasil dari kerja keras, kedisiplinan, pendidikan yang enyam selama ini, dan juga hasil dari cara ia yang berpikir berbeda dari orang-orang sebelumnya. Mungkin itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.